Zlatan Ibrahimovic bisa lolos dari hukuman. Ibra bisa jadi bakal lolos dari hukuman akibat kartu merah yang ia dapatkan dalam laga kontra Parma akhir pekan kemarin. Dalam laga tersebut, Ibra diganjar kartu merah oleh wasit Fabio Maresca pada menit ke-60. Menyusul aksi protes yang dilakukan penyerang internasional Swedia itu, pelatih Milan Stefano Pioli menegaskan bahwa kartu merah itu tidaklah adil karena Ibra merasa bahwa dirinya sama sekali tidak menghina Maresca. Dan pengacara Milan Leandro Cantamessa menyebut bahwa Ibra berpotensi lolos dari hukuman jika Maresca mengakui kekeliruan yang ia buat dalam laporan itu. Itu semua tergantung pada apa yang Maresca tulis dalam laporannya. Jika ia meragukan apa yang dia dengar, dia harus menulisnya. Dan masalah itu mungkin memiliki putaran yang tidak terduga dan menggema, ujar Cantamessa kepada Radio Kiski. Jika wasit mengaku salah, maka Ibra bisa memainkan pertandingan berikutnya meski sudah mendapatkan kartu merah. Jika itu tidak terjadi, dia bahkan bisa mendapatkan larangan 1 atau 2 pertandingan. Tapi itu akan sangat salah, tambahnya. Kami tidak dapat mengajukan banding jika dia menerima larangan 1 pertandingan. Ada kesalahpahaman, tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. Saya mendengar apa yang dikatakan Ibrahimovic, dan saya tidak tahu apa yang didengar wasit. Tapi saya tahu Ibra tidak menghinanya, tandasnya. Ditambah lagi, laporan menyebutkan bahwa Asosiasi Wasit Italia tidak suka dengan cara Maresca menangani situasi dalam laga kontra Parma itu. Asosiasi Wasit Italia diklaim kini untuk sementara tidak akan lagi menugaskan Maresca dalam pertandingan yang dilakoni Milan. Milan kantongi 2 nama kiper baru. Sebagai antisipasi, Rossoneri rupanya sedang berupaya mencari pemain untuk menggantikan Donnarumma. Dan Calcio Mercato melaporkan AC Milan sudah memiliki 2 kandidat potensial. Mereka adalah kiper Lille Mike Maignan dan juga Juan Musso dari Udinese. Mike Maignan diketahui telah memainkan 32 laga untuk Les Dogus. Ia tercatat melakukan clean sheet sebanyak 18 kali. Kontraknya di Lille akan berakhir pada tahun 2022 nanti. Sementara itu dengan kiper Udinese, Juan Musso masih memiliki kontrak hingga 2023. Pemain berpaspor Argentina itu mencatatkan 8 kali clean sheet. Milan ingin memanfaatkan dana penjualan Castillejo. Rossoneri tampaknya sudah mulai menyiapkan rencana untuk memperkuat lini serang mereka pada musim depan. Dengan winger kanan diyakini bakal menjadi salah satu area yang akan menjadi fokus raksasa Serie A itu. Spekulasi tersebut dibenarkan oleh jurnalis terpercaya Pietro Balzano Prota melalui akun Twitter miliknya belum lama ini, bahwa salah satu target Milan pada Mercato yang akan datang adalah pemain sayap kanan. Mengingat masa Castillejo bersama klub kemungkinan besar akan berakhir setelah 3 musim bergabung. Winger asal Spanyol itu diperkirakan akan dijual pada bursa transfer musim panas nanti. Dengan sejumlah klub dikabarkan tertarik meminangnya, terutama dari La Liga. Dan menurut pemberitaan dari Sport Media, Rossoneri benar-benar tengah mencari seorang winger baru. Dan satu nama yang mencolok lantaran cukup populer di kalangan manajemen adalah Riccardo Orsolini, yang saat ini membela Rossoblu. Dan Bolonya diketahui telah mematok bandrol di kisaran 15 hingga 18 juta euro. Atau 240 hingga 288 miliar. Dan media tersebut juga menambahkan bahwa transaksi itu sebagian dapat didanai dari hasil penjualan Castillejo. Karena Castillejo banyak disebutkan bahwa dia akan kembali ke negara asalnya dengan beberapa klub La Liga siap menampungnya. Milan mustahil pertahankan Mandzukic. Mario Mandzukic direkrut dengan status bebas transfer pada jendela transfer musim dingin lalu. Itu semua dalam rangka memperkuat area penyerang tengah dan memberikan cadangan kepada Ibrahimovic, sehingga legenda asal Swedia itu bisa beristirahat dan mengurangi beban kerjanya bersama Rossoneri. Namun sayangnya pemain internasional Kroasia itu hanya mampu tampil selama 158 menit.
sebelum ia mengalami cedera otot pada pertandingan babak 32 besar Liga Eropa. Ketika melawan Real Belgrade dan ia pun dipaksa menepi sejak saat itu. Kontraknya bakal berakhir bersama raksasa Serie A tersebut pada penghujung musim ini, yang memunculkan spekulasi bahwa masanya di Milan mungkin akan usai dalam waktu yang sangat singkat. Menurut kabar terkini dari Sport Mediaset, striker 34 tahun itu yang terikat kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang, dan masa depannya hingga sekarang masih dalam tanda tanya. Akan tetapi, karena masalah fisik dan fakta bahwa ia hanya sedikit sekali bermain, bintang veteran itu memiliki peluang kecil untuk dipertahankan Rossoneri. Dan Milan sendiri tampaknya mulai membidik penyerang tengah baru dan dikaitkan dengan sejumlah nama bomber muda yang lebih mampu memberikan jaminan gol. Karena itulah Mandzukic mungkin akan benar-benar harus angkat kaki dari klub Serie A tersebut saat musim ini berakhir. Milan tidak minat barter dengan Juventus. Media Gol Italia pekan lalu sempat menyatakan bahwa Rossoneri tengah mempertimbangkan barter pemain dengan Juventus untuk mendaratkan Bernardeschi sekaligus menyelesaikan situasi Romagnoli. Keduanya sama-sama akan habis kontrak di klub masing-masing pada tahun 2022 nanti. Dan pertukaran mungkin dapat menjadi solusi yang tepat. Namun, kini Tuttosport menawarkan informasi lain mengenai situasi itu dengan mengklaim adanya bantahan dari Calcio Milan terkait isu itu. Manajemen Il Diavolo dikabarkan tidak memikirkan transaksi itu. Pertama, karena bintang Juve mengantongi gaji 4 juta euro atau 64 miliar net per musim, yang jauh lebih tinggi dari kapten mereka. Dan yang kedua adalah tren kesepakatan yang telah dilakukan dengan Bianconeri dalam beberapa tahun terakhir ternyata tidak membuahkan hasil manis bagi Rossoneri. Maka karena itu sulit untuk menerima barter itu. Dan perlu diingat bahwa kubu San Siro harus membayar 30% kepada AS Roma dari hasil penjualan di atas 25 juta euro. Atau 400 miliar bek tengah 26 tahun itu sebagaimana yang disepakati pada tahun 2015 yang lalu. Dan artinya jika sang pemain dijual seharga 30 juta euro atau 480 miliar, klub ibu kota akan mengantongi 5 juta euro atau 80 miliar. Dua alasan tersebut agaknya cukup membuat banyak pihak meragukan kemungkinan Milan akan bersedia menukar Romagnoli dengan Bernardeschi. Mirabelli sarankan Milan boikot Raiola jika Donnarumma tolak kontrak baru. Massimiliano Mirabelli menjabat sebagai direktur olahraga Rossoneri selama 2 musim dan mengklaim dirinya sebagai satu-satunya orang yang mampu mengalahkan Raiola. Akan tetapi setelah melewati drama panas, sang pemain akhirnya menaikkan kontrak barunya bersama klub. Kini 4 tahun telah berlalu, saga serupa kembali memanas mengingat masa depan pemain internasional Italia itu belum rampung, dengan hanya 100 hari tersisa sebelum kontraknya resmi berakhir. Mantan petinggi klub tersebut pun angkat bicara mengenai situasi tersebut dengan mengungkapkan beberapa latar belakang menarik darinya. Jika Donnarumma sampai tidak memperbarui kontrak, Milan harus memboikot Raiola. Saya tidak mengerti bagaimana klub masuk dalam situasi ini. Waktunya keliru. Aneh untuk menggelar negosiasi sekarang, ujarnya. Kontrak itu seharusnya diperpanjang 2 musim lalu. Itulah ABC sepak bola. Rossoneri telah melakukan kesalahan yang serius. Saat saya memperbarui Gigio, saya mengatur negosiasi hingga ke detail terkecil. Sang penjaga gawang mengunggah postingan di media sosial dan sesaat setelahnya dihapus. Mengapa? Sederhana, Mino membuatnya menulis itu. Saya membuatnya menghapusnya. Momen penentu dari negosiasi adalah aksi final. Kami bersama Gigio, keluarganya dan agen-agennya. Raiola bangun dan mengatakan jangan tanda tangan. Kita akan pergi. Segera setelah manajer pergi, Donnarumma mengambil pulpen dan memperpanjang kontrak tanpa kehadiran Mino Raiola. Dan Mirabelli juga menawarkan ide untuk mengatasi saga Donnarumma. Mino bagus, dia sudah menang dengan masuk ke situasi ini. Dia memiliki pisau di sisi pegangannya.
Tetapi jika saya di Milan, saya akan membuatnya terjepit. Saya akan memberinya pidato bagus dengan memberitahunya bahwa Donnarumma adalah modal yang tidak ternilai. Apakah dia akan memperbarui kontrak atau Milan tidak akan lagi memiliki pemain Mino Raiola di skuad? Itu butuh keberanian. Tetapi dalam situasi ini itulah satu-satunya cara. Dan Milan harus dihargai. Tegas Mirabelli.